Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khairi. Kaifa halukum jami'an? Baik, alhamdulillah. Wa inni bil khair, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, qabla an nabtadi dirasatana al-yawm, hayya nabda bi qiraati ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, qablahu sa'aqra'u kasfal hudud. Man dzukira ismuhu falyakul hadir wa man dzukira ismuha falyakul hadir. Faiza, Fatimah, Azhar, Alif. Baik, alhamdulillah kullukum hadir. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, coba ibu mau masing-masing untuk mengecek kanan dan kirinya apakah ada sampah yang tertinggal. Jika ada, maka dibuang ke tempat sampah. Kemudian rapikan bajunya terlebih dahulu. Yang berjilbab, jilbabnya rapi, belum rapi, dirapikan dahulu. Jika sudah, kita akan mulai pelajaran. Baik, sudah ya. Baik, mada darsukumul ana? Na'am, darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya, betul, kemarin kita sudah belajar tentang tema al-hajju wal umrah. Apakah teman-teman semua masih hafal kosakatanya? Baik, yuk kita ulangin dulu ya kosakata yang kemarin. Ya, al-hajju wal umrah itu ada kosakata apa saja? Ada 6 kosakata yang sudah ibu sampaikan ya. Yang pertama apa? Taib, tawafun. Tawafun artinya tawaf ya. Baik, yang kedua ada apa lagi? Ya, yang kedua ada al-ka'batu. Al-ka'batu bermakna artinya adalah Ka'bah. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada sa'a yas'a, artinya adalah berusaha atau sa'i ya. Kemudian yang keempat apa? Ya, yang keempat ada malabisul ihram, yaitu pakaian ihram. Ada apa lagi? Siapa yang tahu? Ya, ada namanya wukuf. Wukufun artinya wukuf. Kemudian satu lagi ada namanya Tayyib as-Safa wal Marwah, yaitu Safa dan al-Marwah ya, Safa dan Marwah. Ya. Dari sini kita insya Allah akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Jadi hari ini teman-teman semua kita akan belajar tentang qawaid. Qawaid itu merupakan tata bahasa ya. Qawaid itu adalah bahasa Arab yang artinya tata bahasa. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang tasriful lughawi fi'il madi. Apa itu tasrif lughawi? Ibu akan menjelaskan ya. Jadi tasrif lughawi adalah perubahan kata kerja karena perbedaan domir atau pelaku. Nah, kemudian apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu peristiwa atau pekerjaan yang telah dilakukan atau di masa lampau. Jadi suatu pekerjaan atau peristiwa yang sudah terjadi itu namanya fi'il madi. Baik. Di sini Bu akan kasih tahu contoh dari fi'il madi adalah kataba. Kataba itu artinya menulis. Kemudian ada lagi doroba. Doroba itu artinya memukul. Baik, memukul. Kemudian ada lagi hasiba. Hasiba itu artinya menghitung. Hasiba. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari fi'il madi. Dan untuk domir itu sendiri dalam fi'il madi ada 14
domir ya. Domir itu ada 14. Jadi domir itu adalah merupakan kata ganti. Kata ganti itu seperti kalau di bahasa Indonesia itu ada mereka, kamu, dia, kita. Itu namanya kata ganti di bahasa Indonesia. Dan kalau di bahasa Arab, nah kata ganti itu seperti misalkan dia laki-laki, huwa. Kemudian dia dua laki-laki, huma. Mereka atau dia tiga laki-laki atau lebih adalah hum. Huwa, huma, hum. Kemudian ada lagi hiya. Hiya itu adalah dia perempuan. Kemudian huma adalah dia perempuan dua orang. Kemudian ada lagi mereka perempuan atau dia perempuan tiga orang atau lebih, itu namanya hunna. Hiya, huma, hunna. Kemudian ada lagi anta, adalah kamu laki-laki, itu kalian laki-laki atau kamu banyak, dalam jumlah banyak laki-laki. Ada lagi anti itu untuk kata domir kamu perempuan. Kemudian antuma untuk domir kamu dua orang perempuan. Jadi kalau antuma itu sama ya, bisa dua orang perempuan atau kamu dua orang laki-laki. Kemudian kamu perempuan atau kalian ya perempuan itu namanya antuna. Anti, antuma, antunna. Kemudian ada lagi ana, itu adalah saya, dan nahnu adalah kami atau kita. Bisa ibu contohkan lagu untuk domir-domir ini ya, yang 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bisa teman-teman? Ya, sekarang dicoba dulu yuk dari sebelah kanan. Yuk, 1, 2, 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tayyib. Sekarang yang banin, yang laki-laki yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baik. Sekarang dari teman-teman semua, ibu mau coba siapa yang sudah hafal, boleh maju ke depan. Yuk, siapa yang udah hafal? Oke, belum hafal ya, ibu kasih waktu selama 2 menit untuk menghafalkan domir ini. Yuk. Baik, sudah 2 menit teman-teman sekalian. Siapa yang sudah hafal maju ke depan? Oke, silakan Azhar maju ke depan. Oke, terima kasih Tayyib, Ahsanta. Kemudian untuk yang dari Banat, siapa yang mau maju? Tayyib, Fatimah tafadhali. Tayyib, Ahsanti Fatimah. Baik, itu semua teman-teman. Insya Allah sudah pada hafal semua ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada fi'il madinya. Ya, jadi bagaimana fi'il madi itu berubah ketika domir itu masuk ya. Yuk. Contohnya di sini ada fi'il madi, misalkan kataba. Kataba itu artinya tadi menulis ya, teman-teman. Ingat kataba artinya apa? Oke, menulis artinya. Ya, Tayyib. Jadi kalau misalkan saya sudah menulis, maka adalah bahasa Arabnya kataba ditambah domir tak tanis di atasnya harokat dhammah, kemudian ba-nya menjadi sukun, jadi bacaan adalah kata betu ya. Kemudian kalau misalkan kamu laki-laki telah menulis, berarti apa kalau domir kamu tadi? Ya, antuma. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke dalam bahasa Arabnya fi'il madinya jadi kata betuma, kalian berdua telah menulis. Kemudian kalau misalkan dia perempuan telah menulis. Nah, kalau dia perempuan telah menulis itu domirnya adalah hurufnya ditambah tak tanis yang diberi sukun belakangnya. Ya, jadi katabat, dia perempuan telah menulis. Baik, ibu akan beritahu rumus dari tasrif lughawi fi'il madi ya. Ini akan ibu share. Teman-teman mohon dilihat ya.
Jadi kalau misalkan huwa, maka fi'il madinya tetap saja huwa, tidak ada tambahan kata apapun. Terus untuk huma menjadi kataba ya. Di sini kita pakai wazannya fa'ala ya. Fa'ala yaf'ulu itu jadi wazannya. Nah, ini masuk ke dalam fi'il madi adalah kataba yaktubu. Jadi kalau kita pakai fi'il madinya huma kataba, ba-nya ditambah alif belakangnya. Kemudian ada hum katabu ya. Kemudian ada hiya katabat, hunna katabna, anta katabeta, antuma katabetum, anti katabeti, antuma katabtuma, antunna katabtunna, ana katabtu, nahnu katabna ya teman-teman. Nanti silahkan dilihat yang ada di materi yang Ibu share ya. Baik, sekarang Ibu mau coba teman-teman sekalian dari yang sudah kita pelajari tadi, apakah teman-teman sudah bisa merubah fi'il madi ketika kemasukan domir ya. Yuk, coba Ibu mau tanya Fatimah, kalau misalkan kita pakai kata kerja memukul ya, doroba. Baik. Doroba artinya memukul. Kalau dia telah memukul berarti doroba. Doroba saja. Dia laki-laki. Ya, Ibu mau tanya sama Fatimah. Kalau misalkan saya telah memukul, tadi domirnya apa? Tambahan katanya apa? Kalau domir saya telah memukul. Saya tadi apa? Jadinya dorob pakai tak tanis, baik tak tanis domah, jadi dorob tuh. Kalau siapa lagi ya? Oh baik, Azhar Ibu mau tanya kalau kami telah memukul, tadi kami artinya bahasa Arabnya apa? Nahnu. Ketika masuk ke dalam fi'il madi jadi seperti apa? Ya, pakai na, betul. Jadi dorobna ya. Teman-teman juga bisa nih sambil dihafal, misalkan kita pakai satu kata kerja ya dari kata fa'ala. Wazannya adalah fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Tayyib. Bisa teman-teman? Ya dicoba ya dari pakai wazan fa'ala. Yuk, 1, 2, 3. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Tayyib. Ya. Baik teman-teman sekalian, Ibu beri waktu untuk membaca-baca lagi selama 2 menit ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan mengerjakan latihan. Oke. Latihannya at-tadrib. At-tadrib itu ada di halaman 11 ya. At-tadribu di halaman 11. At-tadribu fin nuqti fi'lan madiyan munasiban bil dhamiri min ad-dhamairil atiyah. Jadi artinya isilah titik-titik yang kosongnya dengan fi'il madi yang cocok dengan domir dari domir-domir yang sudah tertera di sini ya. Misalkan Ibu kasih contoh. Nomor 1 adalah huwa. Maka fi'il madinya adalah huwa hadoro. Nah, kemudian kalau misalkan huma berarti apa? Hadoro, betul ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada kata di kolom yang kedua adalah dari kata jalasa. Jalasa itu adalah artinya duduk ya. Duduk, kalau misalkan di sini dicontohkan adalah hunna. Mereka perempuan telah duduk. Maka bahasa Arabnya adalah tadi gimana rumusnya? Ya betul, jalas
jalasna ya. Jadi hunna jalasna, mereka perempuan telah duduk. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga contohnya sumti. Nah, sumti itu untuk domir apa? Iya, domir anti, domir kamu perempuan. Jadi kalau domir kamu laki-laki adalah sumta ya. Taib, yuk kita kerjakan dahulu ya teman-teman di halaman 11. Silakan kalian membuat kelompok untuk berdiskusi. Ini kan ada 20 orang, maka bikin aja jadi 5 orang ya. Jadi bikin 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setelah nanti kalian buat, kalian isi sambil berdiskusi. Nah, nanti silakan perwakilannya maju ke depan ya untuk membacakan hasil dari tadi apa yang dikerjakan ya. Ya, waktunya sudah habis. Siapa dari kelompok siapa sekarang yang sudah selesai? Kelompok 1. Ya, baik. Anta tafaddal. Ya, silakan maju ke depan. Ya, silakan coba bacakan apa nih ya yang tadi soal nomor 3. Hum berarti pakainya apa? Tayyib, pakainya hadaru, hum hadaru ya. Baik, selesai. Kemudian lanjut kelompok 2, silakan maju ke depan. Dari kata jalasa ya, jalasa. Kemudian kalau coba ibu mau tanya, silakan maju, tafaddal anta. Naam. Ya Azhar tafaddal. Tayyib, ta'al. Naam. Ya. Kalau misalkan domirnya dari kata jalasa, berarti kalau untuk anak, bacanya gimana? Iya, anak. Jalas tuh. Terus lanjut ke bawah. Jalasna, iya. Baik, untuk lanjut kelompok ketiga, teman-teman bisa, kelompok ketiga sudah selesai. Oke, jika sudah selesai, yuk maju ke depan. Salah satunya ya. Ya, sekarang yang sumti. Tadi contohnya sumti. Nah, kalau misalkan mereka perempuan telah berpuasa apa? Sumna. Baik. Yang terakhir, kelompok yang keempat, silakan maju. Ya, dengan kata hadoro silakan dibaca. Iqra. Iya. Anti, antuma, antuna berarti hador. Hadorti, hadortuma, hadortun, hadortunna. Tayyib. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih teman-teman yang udah mengerjakan soal dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang sebelum kita menutup pelajaran, tadi teman-teman sudah ingat apa yang sudah dipelajari? Ya, 14 domir. Yuk kita sebutkan bareng-bareng bersama-sama. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Baik, kalau jadikan dari dari fi'il madi dengan contohnya hadara. Ya, hadara, hadara, hadaru, hadarat, hadarata, hadarna, hadarta, hadartuma, hadartum, hadarti, hadartuma, hadartunna, hadartu, hadarna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa teman-teman selalu mengulang pelajaran di rumah dan jangan malu untuk bertanya apa yang belum difahami. Jadi jangan diem aja ya. Semangat terus karena belajar itu adalah penting. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.